Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sofia Ramadhani dari kelas 11B akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia. Pertama, kita akan bahas materi singkat tentang sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem pernafasan yang berfungsi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Udara masuk melalui hidung, lalu disaring, dihangatkan, dan diteruskan ke faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus hingga akhirnya mencapai alveolus di paru-paru. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas secara difusi, yaitu oksigen masuk ke darah sementara karbon dioksida keluar dari darah untuk dibuang saat kita menghembuskan nafas. Proses pernafasan terdiri dari inspirasi, yaitu menghirup udara, dada mengembang dan diafragma menurun, dan ekspirasi, yang prosesnya menghembuskan udara, dada mengecil dan diafragma naik. Sistem ini dapat mengalami gangguan seperti asma, bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Lalu, kita coba masuk ke pertanyaan yuk. Pertanyaan pertama adalah pilihan ganda. Organ yang tepat berada di bawah paru-paru, berfungsi sebagai otot utama yang bertanggung jawab atas pernafasan adalah jawabannya adalah B. Diafragma adalah otot utama pernapasan yang terletak tepat di bawah paru-paru dan berbentuk seperti kubah. Saat inspirasi, diafragma menurun sehingga rongga dada membesar dan udara masuk. Soal kedua, udara yang masuk ke hidung melalui proses penyaringan, penghangatan, dan pelembapan. Struktur yang paling berperan dalam proses penyaringan tersebut adalah jawabannya adalah B. Silia di rongga hidung adalah rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring debu dan kotoran dari udara yang masuk. Jadi, ialah yang berperan penting dalam proses penyaringan. Pertanyaan ketiga, sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Manakah di bawah ini yang bukan bagian dari sistem pernapasan? Jawabannya adalah D. Esofagus adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut ke lambung, bukan bagian dari sistem pernapasan. Tetapi sistem pernapasan mencakup trakea, laring, dan paru-paru. Pertanyaan selanjutnya, pertukaran gas adalah proses yang kompleks yang melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara bersamaan. Di mana pertukaran gas ini terjadi? Pertanyaan selanjutnya, pertukaran gas jawabannya adalah C. Alveolus adalah tempat utama terjadinya pertukaran O2 dan CO2 karena dindingnya sangat tipis dan banyak kapiler darah. Jadi, difusi gas bisa berlangsung dengan cepat dan efektif. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita pakai sistem benar salah ya. Paru-paru kiri terbagi menjadi 3 lobus, lobus atas, tengah, dan bawah. Sedangkan paru-paru kanan terbagi menjadi 2 lobus, lobus atas dan lobus bawah. Penataan ini mengakomodasi ruang yang ditempati oleh jantung di rongga dada kiri. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 lobus karena memberi ruang untuk jantung di sisi kiri. Jadi, pernyataan di soal itu terbalik ya. Pernyataan selanjutnya, oksigen terutama diangkut dalam darah yang mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Sementara itu, karbon dioksida diangkut dalam 3 bentuk, yaitu terlarut dalam plasma, sebagai ion bikarbonat, dan terikat pada hemoglobin. Jawabannya adalah benar. Oksigen memang utama diangkut dengan berikatan pada hemoglobin dalam sel darah merah, membentuk oksihemoglobin. Sementara itu, karbon dioksida benar banget yang diangkut dalam 3 bentuk. Jadi, jawabannya adalah benar. Pernyataan selanjutnya, epiglotis memang merupakan struktur berbentuk lipatan yang terletak di bagian atas laring. Namun, fungsi utamanya adalah mencegah makanan atau cairan masuk ke saluran pernapasan atau trakea saat menelan. Hal ini dilakukan dengan menutup saluran esofagus. Jawabannya adalah salah. Epiglotis benar menutup saat menelan, tetapi yang ditutup adalah saluran pernapasan atau trakea, bukan esofagus. Tujuannya supaya makanan masuk ke esofagus, bukan masuk ke trakea. Mulai dari sini, kita pakai jawaban singkat ya. Pertanyaannya adalah,
Mulut dan rongga mulut memainkan peran penting dalam sistem pernafasan. Jelaskan secara singkat fungsi utama mulut dan rongga mulut. Jawabannya, mulut dan rongga mulut berfungsi sebagai jalur alternatif untuk masuknya udara ketika kita bernafas. Udara yang masuk melalui mulut akan langsung menuju faring tanpa proses penyaringan sebaik di hidung. Tapi, mulut tetap membantu mempercepat aliran udara saat kebutuhan oksigen meningkat, misalnya saat berolahraga. Selain itu, rongga mulut juga ikut membantu menghangatkan udara sebelum masuk ke saluran pernapasan lebih dalam. Pertanyaan selanjutnya, tujuan akhir udara dalam sistem pernapasan adalah alveoli. Jelaskan secara singkat fungsi utama alveoli dalam sistem pernapasan. Jawabannya, alveoli berfungsi sebagai tempat utama terjadinya pertukaran gas dalam sistem pernafasan. Disinilah oksigen dari udara masuk ke darah dan karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara untuk dikeluarkan saat kita bernafas. Dinding alveoli yang sangat tipis dan banyaknya kapiler darah membuat proses difusi gas berlangsung cepat dan efektif. Pertanyaan terakhir, sistem pernafasan bertanggung jawab atas proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita. Jelaskan secara singkat proses pertukaran gas tersebut. Jawabannya adalah pertukaran gas terjadi di alveoli, tempat oksigen dari udara masuk ke dalam darah karena perbedaan konsentrasi yang disebut dengan difusi. Pada saat yang sama, karbon dioksida dari darah bergerak keluar menuju alveoli untuk dibuang saat kita menghembuskan nafas. Proses ini berlangsung cepat karena dinding alveoli sangat tipis dan dikelilingi kapiler darah yang rapat. Nah, itu tadi adalah materi singkat tentang sistem respirasi pada tubuh manusia dan 10 pertanyaan serta pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.